perhatikanlah lafaz ini. Darabtu, kemudian lafaz nasartu, kemudian lafaz istaghfarta, lalu kemudian perhatikan juga lafaz ini. Ana ustad. Selanjutnya anta ta'kulu, kemudian juga lafaz la ilaha illa anta. Pada lafaz darabtu Anda perhatikan lafaz tu, kemudian nasartu perhatikan lafaz tu pula, kemudian istaghfarta perhatikan lafaz ta. Pada tu yang pertama, tu yang kedua, dan tu yang ketiga, semuanya ini menempel pada kalimat fi'il. Sementara kita perhatikan pada lafaz ana ustad, lafaz ana ini terpisah dari kalimat selanjutnya. Begitu juga dengan lafaz anta ta'kulu. Lafaz anta ini terpisah dari lafaz ta'kulu. Begitu juga dengan lafaz la ilaha illa anta. Lafaz anta ini juga terpisah dari lafaz illa. Lafaz tu yang pertama pada deretan yang ini, kemudian ana, anta, dan anta ini pada deretan yang selanjutnya, ini sama-sama berupa isim domer. Bedanya, pada baris yang kanan ini, domernya semuanya menempel pada fiilnya, sementara pada baris kiri, domer-domernya ini terpisah dari kalimat-kalimat yang mengiringinya. Maka pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang domer yang menempel dan domer yang terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah tentang domer muttasil dan domer munfasil. Domer muttasil artinya bersambung. Sementara domer munfasil artinya terpisah. Lalu apa yang dimaksud dengan domer muttasil yang bermakna bersambung, dan apa pula yang dimaksud dengan domer munfasil yang bermakna terpisah ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah tentang domer muttasil atau domer yang bersambung. Untuk bisa disebut dengan domer muttasil, ini harus memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama, domer tersebut harus bersambung dengan kalimat yang mengiringinya. Jadi yang pertama, dia harus bersambung. Atau juga bisa dikatakan domer yang selalu menempel. Kalimat yang mengiringinya itu bisa berupa kalimat isim, atau juga bisa kalimat fiil, atau juga bisa kalimat huruf. Jadi bisa ketiga-tiganya. Karena memang sifat daripada domer muttasil ini selalu menempel, maka letaknya dia berada di akhir dari kalimat yang mengiringinya. Jadi, jikalau kalimat yang mengiringinya itu adalah kalimat isim, maka domer muttasil ini letaknya berada setelah kalimat isim. Begitu juga jikalau yang mengiringinya adalah kalimat fiil ataupun huruf, domer tersebut berada di setelah fiil atau huruf tersebut. Kita ambil contoh yang mengiringi adalah kalimat isim, seperti lafaz abuhu.
Pada lafat abuhu ini ada dhomer hu. Abu ini adalah kalimat isim, sementara hu ini adalah dhomer. Dhomer hu ini adalah masuk dalam kategori dhomer muttasil karena sifatnya dia menempel pada kalimat isim yang mengiringinya. Letaknya berada setelah kalimat isim. Contohnya yang berupa kalimat fi'il seperti lafaz qara'ta. Lafaz qara'ta di sini terdapat dhomer ta. Anda perhatikan dhomer ta, dia terletak setelah kalimat fi'il yang mengiringinya. Sifatnya menempel pada kalimat fi'il. Kemudian contoh yang kalimat huruf seperti minhu. Pada lafaz abuhu, dhomernya adalah dhomer hu. Demikian juga ketika pada lafaz minhu, ini dhomernya juga hu. Dhomer hu sebagaimana pada lafaz abuhu, sifatnya menempel. Letaknya setelah kalimat yang mengiringinya. Dalam hal ini, dia jatuh setelah kalimat huruf. Minhu. Jadi, hu, ta, dan hu ini berada di akhir atau terletak setelah kalimat yang mengiringinya dan sifatnya selalu menempel atau bersambung. Ini adalah karakter daripada dhomer muttasil yang pertama. Kemudian karakter yang kedua. Karakter yang kedua dari dhomer muttasil adalah dia tidak bisa berada di awal susunan kalimat. Jadi, dhomer muttasil karakternya tidak bisa berada di awal susunan kalimat. Karena memang sifatnya menempel, maka letaknya dia berada di akhir sebagaimana contoh-contoh yang telah kita paparkan tadi. Kita ambil contoh lagi seperti lafaz istaghfarta. Lafaz ta ini adalah dhomer muttasil. Ta ini tidak bisa diletakkan di depan. Ta istaghfaro tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya ini selalu menempel. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri dan selalu menopang pada kalimat yang mengiringinya. Ini adalah karakter dari dhomer muttasil yang kedua. Contoh yang lain seperti lafaz nasorta. Nasorta atau nasorti atau pula nasortu sama saja. Ini juga dhomer muttasil, sifatnya selalu menempel dan tidak bisa berada di awal susunan kalimat. Contoh lagi yang sering kita dengar adalah ya ayyuhalladzina amanu. Lafaz amanu ini terdapat dhomer. Dhomernya di sini adalah dhomer wawu. Dhomer wawu ini adalah dhomer muttasil, sifatnya selalu menempel dan wawu tidak bisa berada di awal susunan kalimat. Dia selalu berada di akhir dari kalimat yang mengiringinya. Ini adalah karakter yang kedua. Karakter yang ketiga adalah dhomer tersebut tidak bisa terletak atau jatuh setelah lafaz illa. Jadi dhomer muttasil itu tidak bisa jatuh setelahnya lafaz illa. Contohnya seperti lafaz ma doroba illa ta. Ini tidak boleh. Ma doroba illa ta. Tidak ada yang memukul kecuali kamu. Dhomer ta ini adalah dhomer muttasil. Karena dia sifatnya selalu menempel, maka dia selalu berada di akhir kalimat yang mengiringinya. Karena lafaz yang jatuh setelahnya illa, ini haruslah lafaz yang mandiri, lafaz yang bisa berdiri sendiri dan tidak menempel pada kalimat yang lain. Sehingga ta ini tidak memenuhi syarat untuk jatuh setelahnya illa. Jadi dia dilarang jatuh setelahnya illa. Ini adalah ketiga karakter dari dhomer muttasil.
Selanjutnya, dhamir yang kedua adalah dhamir munfasil. Dhamir ini juga disebut dengan dhamir yang bisa berdiri sendiri atau dhamir yang terpisah. Karakter-karakter yang dimiliki oleh dhamir munfasil ini kebalikan dari karakter yang dimiliki oleh dhamir muttasil. Yang pertama adalah dhamir munfasil memiliki karakter dia selalu terpisah dari kalimat yang mengiringinya. Jadi yang pertama adalah terpisah atau bisa berdiri sendiri. Jadi tidak menempel pada kalimat yang lain. Kita ambil contoh seperti lafaz ana tilmid. Lafaz ana ini adalah dhamir munfasil. Sifatnya tidak menempel pada kalimat yang mengiringinya. Dia bisa berdiri sendiri. Contoh lagi seperti lafaz anta tadhabu. Lafaz anta ini tidak menempel pada lafaz tadhabu. Dia bisa berdiri sendiri tanpa harus menopang pada kalimat yang mengiringinya. Ini adalah karakter yang pertama. Karakter yang kedua dari dhamir munfasil ini adalah dia bisa berada di awal susunan kalimat. Jadi dia bisa berada di awal susunan kalimat. Karena memang sifatnya dia bisa berdiri sendiri, maka dia bisa berada di awal susunan kalimat. Contohnya seperti tadi, yaitu ana muslimun. Pada lafaz ana muslimun ini adalah dhamir munfasil. Dia tidak menempel, artinya bisa berdiri sendiri dan berada di awal susunan kalimat. Ana muslimun. Kemudian contoh lagi seperti lafaz antum tusalluna. Antum tusalluna. Pada lafaz antum tusalluna ini adalah terdapat dhamir munfasil, yaitu dhamir antum. Dalam susunan ini, dhamir antum bisa berdiri sendiri dan dia berada di awal susunan kalimat. Dan karakter yang ketiga dari dhamir munfasil ini adalah dia bisa berada setelah lafaz illa. Berbeda dengan karakter dari dhamir muttasil. Dhamir munfasil ini karena memang sifatnya tidak menempel dan bisa mandiri, maka dia bisa jatuh setelahnya illah. Karena illah itu menyaratkan bahwa kalimat yang jatuh setelahnya illah ini haruslah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kita seringkali mendengar lafaz la ilaha illa anta. Lafaz anta ini adalah dhamir munfasil karena sifatnya tidak menempel pada kalimat yang mengiringinya dan dia bisa jatuh setelahnya lafaz illa. Terdapat juga lafaz la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwa juga dhamir munfasil dan dia bisa jatuh setelahnya illa. Contoh yang lain seperti lafaz ma dorobani illa huwa. Ma dorobani illa huwa. Tidak ada yang memukulku illa huwa kecuali dia. Lafaz huwa ini juga dhamir munfasil, dia bisa jatuh setelahnya lafaz illa. Jadi karakter daripada dhamir munfasil kebalikan dari dhamir muttasil. Manakala dhamir muttasil selalu menempel, maka dhamir munfasil bisa berdiri sendiri. Kemudian jikalau dhamir muttasil dia tidak bisa berada di awal kalimat, tetapi dhamir munfasil bisa berada di awal susunan kalimat. Dan yang terakhir, manakala dhamir muttasil tidak bisa jatuh setelahnya illah,
untuk domer munfasil bisa jatuh setelahnya illa. Itulah karakter-karakter dari domer muttasil dan domer munfasil. Selanjutnya mari kita perhatikan lafat-lafat atau contoh-contoh yang telah tertera ini. Kemudian tentukan manakah yang masuk dalam kategori domer muttasil dan mana yang masuk dalam kategori domer munfasil. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah lafat huwallah. Lafat huwallah ini terdapat lafat huwa yang digarisbawahi. Apakah lafat huwa ini domer muttasil atau domer munfasil? Kita lihat. Lafat huwa dalam susunan ini berada di awal susunan kalimat. Dia tidak menempel pada kalimat yang lain. Maka domer apakah yang memiliki karakter semacam ini? Yang memiliki karakter yang tidak menempel dan bisa berada di awal susunan adalah domer munfasil. Maka lafat huwa adalah domer munfasil. Kemudian lafat astaghfiruka yang digarisbawahi ini adalah domer ka. Apakah ini muttasil atau munfasil? Kita lihat. Domer ka ini berada di akhir susunan kalimat. Dia menempel pada kalimat yang mengiringinya. Maka ini adalah domer muttasil sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah lafat minkum. Lafat minkum ini yang digarisbawahi adalah lafat kum. Kum adalah domer. Dia terletak di akhir dari kalimat yang mengiringinya dan sifatnya adalah menempel. Maka kum adalah domer muttasil. Kemudian ana madinatul ilm. Lafat ana ini adalah domer. Dia berada di awal susunan kalimat dan sifatnya tidak menempel. Maka ana ini adalah domer munfasil. Selanjutnya lafat yudhibna. Na ini adalah domer. Dalam susunan ini dia terletak di akhir dalam susunan dan sifatnya menempel. Maka na adalah domer muttasil. Selanjutnya lafat humul mu'minun. Hum adalah domer yang berada di awal susunan kalimat dan dia tidak menempel. Maka hum adalah domer munfasil. Selanjutnya lafat la yansuruka illa ana. Lafat ana ini adalah domer dan dia jatuh setelahnya illa. Domer yang memiliki karakter bisa jatuh setelahnya illa hanya domer munfasil. Maka ana adalah domer munfasil. Selanjutnya lafat alaika. Ka ini adalah domer yang terletak di akhir susunan kalimat dan dia menempel pada kalimat yang mengiringinya. Maka ka adalah domer muttasil. Selanjutnya silahkan Anda mencari lafat-lafat atau domer-domer yang berada pada susunan teks Arab dan tentukan apakah domer muttasil atau domer munfasil. Semoga gambaran ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman. Selanjutnya kita bisa membedakan mana domer muttasil dan mana domer munfasil. Semoga menjadi ilmu yang barokah.